Burung kutilang joba rabah, katik lalu di atas pintu. Sambutlah salam jo sambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Foto terpajang dengan bingkai. Bingkai kaca mudah pecah. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat, Kepala SMA Islam As-Sofa, Ibu Hajah Eli Agustina MPD. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Islam As-Sofa. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA Islam As-Sofa. Yang kami muliakan, calon orang tua peserta didik SMA Islam As-Sofa. Hadirin yang berbahagia, presentasi program SMA Islam As-Sofa tahun pelajaran 2021-2022 kepada calon orang tua peserta didik, Sabtu, 27 Maret 2021, 22 Rajab 1442 Hijriah. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Irfan Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Jakdari Ahmad Raihan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, berkatan fil rizqi, wa taubatan fil maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar fa innal hisab. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik pada kami. Ya Allah, wahai Zat yang memberikan kesehatan, berikanlah kesehatan pada kami, pada orang tua kami, guru-guru kami, dan keluarga kami. Ya Allah, ya Hadi, wahai Zat yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah petunjuk dalam setiap keputusan yang kami ambil sepanjang hidup kami. Ya Allah, berkahilah cara ini dari awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Inilah dia acara yang kita tunggu-tunggu. Presentasi program SMA Islam As-Sofa yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Islam As-Sofa. Kami jemput Ibu Haja Eli Agustina MPD. Pada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Sesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk hadir di acara kegiatan kita ini, presentasi program sekolah orang tua peserta didik SMA Islam As-Sofa. Dan berselawat kita pada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang pertama sekali yang kita hormati Bapak dan Ibu orang tua peserta didik SMA Islam As-Sofa, serta Bapak dan Ibu panitia. Selanjutnya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan, kita dapat bertemu bersua dalam secara virtual Bapak dan Ibu. Biasanya kita ketemu presentasi kita secara offline, tetapi pagi hari ini kita secara online. Tapi itu tidak menjadikan halangan bagi kita untuk melaksanakan program-program sekolah kita ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita dalam kesehatan seluruhnya Bapak dan Ibu untuk mendengarkan presentasi dari kita pihak sekolah SMA Islam As-Sofa. Baik Bapak dan Ibu, ini sebelum saya mempresentasikan program kita, saya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu. Saya adalah Ibu Hajah Eli Agustina, MPD, sebagai Kepala SMA Islam As-Sofa, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan sebentar Bapak dan Ibu. Baik. Sebelum ini Pak Ali. Oh ya, oke. Baik Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwasannya SMA Islam As-Sofa itu motonya adalah BDC, Better, Different from Others, Center of Excellence. Apa artinya? Artinya SMA Islam As-Sofa itu lebih baik, berbeda dari yang lain dan merupakan pusat keunggulan. Apa yang membedakan dengan sekolah yang lain dan merupakan pusat keunggulan Bapak dan Ibu? Sekarang kita lihat bahwasannya yang pertama sekali yang kita berbeda dengan yang lain, yaitu bahwasan sekolah kita ini adalah multiple intelligence. Artinya di sini Bapak dan Ibu, anak-anak kita, semua anak-anak kita itu adalah bintang Bapak dan Ibu. Dan semua anak-anak kita itu adalah juara yang sesuai dengan bakatnya. Makanya kita memakai pembelajaran itu multiple intelligence. Di sini kita meraih bagaimana mendidik anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minatnya itu Bapak dan Ibu. Makanya sekolah kita itu namanya ada sekolah para juara. Lanjut, selanjutnya Bapak dan Ibu, kenapa kita katakan sekolah para juara? Karena ini merupakan pusat daripada keunggulan. Di sini Bapak dan Ibu, saya presentasikan dulu, yaitu yang pertama adalah anak kita, yaitu pertama adalah juara 1 MTQ Musabaqah Tilawatul Quran oleh anak kita adalah Irfan Fadilah dan juara 1 KTI. Ini anak kita Irfan Fadilah tadi membaca Al-Quran Bapak dan Ibu. Ini alhamdulillah sudah banyak meraih kejuaraan di SMA Islam As-Sofa. Dan bahkan anak kita Irfan ini adalah seorang tahfiz Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 4 juz yang anak kita si Irfan untuk berada di SMA Islam As-Sofa. Yang kedua, prestasi anak kita yaitu adalah si Sheila. Sheila ini adalah juara 1 KTI Kependudukan. Untuk Bapak Ibu ketahui, Sheila ini anak kita awalnya itu adalah dari sekolah luar, bukan dari kelas 10 SMA Islam As-Sofa. Tetapi melihat bagaimana SMA Islam As-Sofa, dia bertekad dengan orang tua untuk pindah ke SMA Islam As-Sofa. Sekarang Bapak dan Ibu kita dengar apa video daripada Sheila tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita dengar video dari Sheila, mengapa dia sampai memilih anak kita Sheila di SMA Islam As-Sofa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yusiana Ashila Rinaldi, siswi kelas 12 SMA Islam Asofa angkatan 12. Baiklah, saya akan menceritakan sekilas pengalaman saya. Alasan saya memilih Asofa sebagai tempat melanjutkan pendidikan SMA adalah sebelum saya bersekolah di Asofa, saya bersekolah di satu sekolah negeri terfavorit yang ada di Provinsi Riau. Akan tetapi, karena di sana bakat saya tidak terasah dan tidak tersalurkan, akhirnya saya dan orang tua memilih Asofa sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah, setelah saya bersekolah di Asofa, saya bertemu dengan guru-guru hebat dan berprestasi. Mereka membimbing, mendidik, dan mengarahkan saya kepada bidang keahlian saya, yang akhirnya menghantarkan saya kepada event-event terfavorit yang ada di Kota Pekanbaru. Bukan hanya di Kota Pekanbaru loh, di provinsi juga. Adapun prestasi yang sudah pernah saya raih yaitu juara 2 Dai Akhwat se-Provinsi Riau dalam event Fantasi Plus tahun 2018, juara 1 karya tulis ilmiah kependudukan se-Kota Pekanbaru tahun 2019, juara 3 pidato kependudukan se-Kota Pekanbaru tahun 2019. Iya, di event itu saya meraih 2 piala sekaligus. Kemudian juara 1 pidato bahasa Indonesia dalam event Bulan Bahasa SMK Labor tahun 2020. Kemudian juara 1 pidato Republik Indonesia tahun 2019. Alhamdulillah, saya sudah menulis 1 buku loh, judulnya 10 Hari Terakhirku Bersama Al-Quran. Dan saat ini saya sedang mengikuti pemilihan Zivas Girl tahun 2020 yang ditajak oleh Rio Pos. Nah, selain itu saya juga pernah menjadi bintang tamu di Radio Republik Indonesia, bertemu dengan penyiar hebat mengisi segmen bincang-bincang seputar remaja. Nah, untuk kalian yang saat ini ingin berprestasi tetapi merasa dirinya tidak mampu, ubahlah pikiran kalian bahwasannya setiap orang mampu berkembang, mampu berprestasi pada bidangnya masing-masing. Memang benar, guru yang berprestasi dan hebat itu akan melahirkan siswa dan siswi yang hebat dan berprestasi pula. Itu benar-benar fakta yang saya temukan ketika saya bersekolah di Asofa. Jadi mulai saat ini jangan pernah ragu untuk terus berprestasi. Karena di era revolusi industri 4.0 yang dibutuhkan bukan hanya sekedar seberapa tinggi kamu sekolah, bukan hanya sekedar S1, S2, S3, tetapi skill yang kamu punya itu lebih utama. Kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang banyak ketika kalian mengasah skill yang kalian punya. Dan tempat kalian untuk mengasah skill adalah di SMA. Jadi manfaatkanlah kesempatan kalian, jangan pernah sia-siakan dan asahlah terus bakat kalian. Dan jangan lupa ya untuk selalu berprestasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah anak kita tadi Sheila adalah merupakan siswa awalnya bukan siswa SMA Islam Asofa, tetapi setelah masuk di SMA Asofa, bakat prestasinya, minatnya semua tersalurkan. Ini sangat membahagiakan bagi anak kita Sheila dan bagi orang tuanya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya, oke, ini juga Bapak dan Ibu anak kita Dini itu juara 1 baca puisi, dan di sini anak kita Dini nih Bapak dan Ibu ini adalah alumni dari SD Islam Asofa, SMP Islam Asofa, dan SMA Islam Asofa. Jadi anak kita ini dari SD sampai SMA. Jadi Bapak dan Ibu dengan anak kita nih dari SD sampai SMA, alhamdulillah ya. Bakatnya dari awal itu adalah membaca puisi. Itu meraih juara 1 juga ketika di SD. Ketika di SMP mereka si Dini melanjutkan lagi ke SMP Islam Asofa, itu bakatnya tersalurkan sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan membaca puisi.
Setelah di SMA, itu bakatnya juga tersalurkan, itu membaca puisi. Tetapi di SMA, Bapak dan Ibu, ini bukan hanya untuk membaca puisi saja, tetapi bagaimana Dini ini sudah bisa membuat puisi dan sekaligus membaca puisinya. Jadi Bapak dan Ibu, ada berkelanjutan antara kita di SD, SMP, SMA, itu bakat anak tergalikan, sehingga bakat mereka itu tidak putus. Begitu juga anak kita ini, itu juara 3. Di SMP juga adalah juara karate dan sampai di SMA tetap. Jadi prestasi bakatnya di SMP itu akan kita salurkan juga di SMA Islam As-Sofa. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini prestasi juga anak-anak kita yang kita raih, yaitu seperti tingkat internasional ya. Ini KTI, ini anak kita kedua-duanya memperoleh prestasi KTI. Yang satu ini adalah karya tulis ilmiah. Anak kita di Singapura itu membuat serat nanas untuk penghantar listrik ya. Alhamdulillah anak kita mendapat juara medali perak itu di tingkat internasional. Terus anak kita juga nih si Hilal juga mendapatkan juara tingkat nasional itu karya tulis ilmiah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, prestasi-prestasi ini Bapak dan Ibu ini adalah sangat menunjang sekali untuk anak-anak kita nanti berprestasi ketika mereka masuk perguruan tinggi. Dan ketika mereka masuk ini sertifikat itu akan mempengaruhi juga atau menunjang untuk anak-anak kita lulus perguruan tinggi. Dan bahkan ada anak kita dengan prestasinya itu di SMA itu seperti si Fadil, ketika prestasinya di SMA itu karya tulis ilmiah, ketika dia perguruan tinggi, itu prestasi karya tulis ilmiah itu dibawanya sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ketika kuliah, ketika di perguruan tinggi, anak kita itu lulus di Brawijaya, itu tetap karya tulis ilmiah merupakan prestasinya. Berarti di SMA karya tulis ilmiah, di perguruan tingginya, bahkan dia mewakili untuk universitasnya mengikuti karya tulis ilmiah setingkat internasional dan nasional. Itu Bapak dan Ibu. Jadi prestasi bakat anak-anak Bapak dan Ibu ketika SMA itu sampai nanti ke perguruan tinggi itu mereka akan bawa. Baik Bapak dan Ibu, itu mengenai prestasi Bapak dan Ibu, banyak hal ya prestasi-prestasi yang akan saya tampilkan di sini Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita memupuk ya, artinya bagaimana bakatnya itu tersalurkan dan itu berguna sekali nanti mereka sampai ke perguruan tinggi. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan ini kan program SMA Islam As-Sofa. Program SMA Islam As-Sofa yang pertama ini adalah program akademiknya, yang kedua program unggulan, yang ketiga program khususnya. Untuk program akademiknya Bapak dan Ibu, ini ada pertama adalah kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu kita buatkan bagaimana anak-anak kita dapat menerima semua materi-materi yang diberikan oleh gurunya yang sesuai dengan kurikulum nasional. Maka itu kita buat suatu trik ya kepada anak-anak kita yang bagaimana mereka bisa dengan mudah untuk menerimanya. Yang pertama itu adalah dengan percepatan materi. Yang kedua video pembelajaran kita sistem murajaah. Percepatan materi ini Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak dan Ibu itu kelas 10 besoknya ini kelas 10, ini anak untuk materinya itu kelas 11 itu akan kita tarik ke kelas 10. Ada beberapa materi kesamaan yang kita tarik ke kelas 10 sehingga kelas 11 berkurang materinya. Ketika anak Bapak dan Ibu di kelas 11 itu materi di kelas 12 kita akan tarik di kelas 11. Sehingga ketika mereka anak-anak kita berada di kelas 12 itu materinya tuh sedikit. Itulah kesempatan kita SMA Islam As-Sofa bagaimana mengantarkan anak-anak kita ke perguruan tinggi yang terbaik. Ketika di kelas 12 materi yang diajarkan oleh guru itu adalah sedikit sehingga materi yang banyak adalah tryout ya, soal-soalnya itu yang benar-benar yang akan kita berikan ke anak-anak sehingga mereka fokus untuk apa yang mereka akan capai ketika mereka untuk ujian nanti itu ujian tulis berbasis komputer atau SBMPTN. Yang kedua Bapak dan Ibu, video pembelajaran. Video pembelajaran ini Bapak dan Ibu, ketika guru menyampaikan materi, ya Bapak dan Ibu, ketika menyampaikan materi, guru-guru kita itu memberikan video pembelajaran 1 hari sebelum mereka masuk. Artinya, si anak kita sudah mempelajari video pembelajaran tersebut.
Setelah nanti tatap muka, itu anak-anak itu belajar, itu mereka sudah mengetahui terlebih dahulu materi yang akan diajarkan oleh gurunya. Itu dia Bapak. Yang ketiga adalah sistem murajaah. Sistem murajaah itu artinya sistem pengulangan-pengulangan materi, terus pengulangan-pengulangan daripada soal-soal yang telah diberikan. Umpama begini Bapak dan Ibu, anak kita kan ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3. Ketika ulangan harian 1 misalnya itu beberapa materi atau 3 materi. Ketika ulangan harian 2 itu ada 2 materi. Ketika ulangan harian 2 itu bagaimana materi yang untuk UH1 itu kita masukkan lagi ke ulangan harian 2 Bapak dan Ibu. Yaitu materi esensialnya. Sehingga materi esensial itu akan anaknya akan lebih ingat. Ketika ulangan harian ketiga, itu materi esensial yang ulangan harian 1, materi ulangan harian 1, materi ulangan harian 2, itu akan kita ambil lagi, itu kita keluarkan soalnya pada ulangan harian 3. Itu namanya sistem murajaah Bapak dan Ibu. Sehingga materi esensial tersebut itu tetap terus ya diulang-ulang. Itu sehingga dengan begitu anak-anak kita akan lebih mantap ya, akan lebih ini untuk menerima semua apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu persiapan masuk perguruan tinggi. Ya, Bapak dan Ibu, standar kita adalah soal SBMPTN. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Untuk persiapan ini Bapak dan Ibu, setiap guru, guru itu memberikan soal-soal itu materinya itu adalah soal-soal SBMPTN, soal-soal menghadapi ujian tulis ya berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi. Jadi Bapak dan jadi kita tidak kurikulum nasional aja Bapak dan Ibu, tetapi kita masukkan karena Bapak dan Ibu kurikulum nasional di sekolah itu sangat berbeda sekali dengan soal-soal yang untuk masuk perguruan tinggi. Karena itu levelnya untuk masuk perguruan tinggi agak sedikit lebih tinggi Bapak dan Ibu. Makanya di sini kita setiap kali soal, setiap kali pembelajaran itu semua acuannya soal-soalnya masuk perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Sehingga kita buat anak-anak kita ini persiapannya itu dari kelas 10. Kelas 10 sudah membahas soal-soal untuk perguruan tinggi. Materi apa kita ambil soal-soal untuk masuk perguruan tinggi. Terus ketika nanti kelas 12 Bapak dan Ibu, anak-anak kita lebih mudah untuk masuk perguruan tinggi. Berarti mereka sudah siap dengan bermacam-macam soal-soal coachnya, mereka sudah siap untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kita bekal Bapak dan Ibu anak-anak kita dari kelas 10. Dari kelas 10 soal-soalnya itu sudah soal-soal menghadapi perguruan tinggi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk dalam bidang akademik itu sekarang apalagi ini sudah setahun Bapak dan Ibu, kita pembelajaran kita itu daring ya. Mengingat ya kondisi kita sekarang ini tidak bisa untuk pembelajaran tatap muka Bapak dan Ibu. Tetapi kita pihak sekolah As-Sofa bagaimana untuk masa pandemi ini anak-anak bisa dengan full menerima materi pembelajarannya itu sesuai dengan seperti offline Bapak, seperti tatap muka. Makanya itu kita terus berpikir apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita mempunyai suatu aplikasi atau portal untuk pembelajaran itu Learning Management System atau LMS. Jadi Bapak dan Ibu, ketika pembelajaran daring ketika saat ini, itu semuanya materi, video pembelajaran, Zoom semuanya di LMS, di Learning Management System ini. Jadi tidak menjadi halangan bagi kita ketika pembelajaran daring masa pandemi ini Bapak dan Ibu. Tadarusnya juga setiap pagi, kita setiap pagi kalau offline itu kita setiap paginya itu kita zikir pagi, kita tadarus. Ketika COVID ini Bapak dan Ibu dengan LMS kita Zoom, tetap kita tadarus, tetap juga kita melalui Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kegiatan mingguan kita secara virtual itu setiap hari Senin Bapak dan Ibu, atau hari Senin dan hari Jumat. Itu kita ketahui Bapak dan Ibu, untuk masa pandemi ini, itu untuk menanamkan karakter kepada anak-anak itu sangat sulit. Ya kan Bapak dan Ibu, karena tidak ada bertatap muka. Ya,
Makanya Bapak dan Ibu, kita cari bagaimana supaya anak-anak karakternya itu akan bisa diterima oleh anak-anak kita. Makanya kita buat secara Zoom itu adanya power of motivation, itu artinya POM. Itu kita kerjasama dengan pihak luar Bapak dan Ibu. Ya, kita undang motivator-motivator yang hebat, begitu Bapak dan bagaimana menanamkan karakter-karakter ke anak-anak kita. Terus selanjutnya itu MIS, yaitu pembinaan karakter itu oleh siswa guru. Jadi ada dua, ada dari pihak luar dan ada juga dari guru-guru kita. Begitu Bapak dan Ibu, kita sampai bagaimana kita memikirkan ya Bapak, walaupun pandemi, materi bisa masuk materi pembelajaran bisa masuk ke anak-anak, terus pembinaan karakternya tetap bisa berjalan dengan baik. Walaupun daring Bapak dan kita tetap belajar kita di LMS ini itu dari pagi sampai tetap seperti biasa sampai sore. Jadi kita tidak ada belajar saja 2 jam atau mengantarkan tugas. Semuanya sudah lengkap di learning management system ini. Insya Allah Bapak dan Ibu, ketika besok anak Bapak dan Ibu ketika kelas 10 ya, kondisi kita alhamdulillah sekarang sudah Pekanbaru sudah mulai membaik. Insya Allah kita akan pembelajaran kita itu akan tatap muka Bapak dan Ibu. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan pembelajaran kita tatap muka pada tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana dengan LMS ini Bapak dan Ibu? Tetap saja akan kita laksanakan. Ketika Bapak dan Ibu gurunya menjelaskan, waktunya pendek karena satu bidang studi, 1 jam atau 2 jam pelajaran itu adalah 90 menit. Ketika tidak selesai dalam waktu 2 jam, Bapak Ibu gurunya bisa masuk ke dalam LMS, memberikannya tugas atau melanjutkan dengan video. Dan anak-anak bisa belajar di rumah melalui aplikasi LMS ini Bapak dan Ibu. Jadi aplikasi LMS ini bukan hanya untuk pembelajaran daring, ketika nanti pembelajaran tatap muka tetap juga akan kita laksanakan. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk mengenai program akademik kita, itu selanjutnya adalah program unggulan. Jadi Bapak dan Ibu, program unggulan kita ini yang pertama adalah tahfiz, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga adalah karya tulis ilmiah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika seandainya anak Bapak dan Ibu kemarin itu dulu SMP-nya itu sudah anak-anak kita sudah ada program tahfiz gitu, apalagi di SMP Islam As-Sofa sudah ada program tahfiz, alangkah lebih baik untuk kalau seandainya melanjut ke SMA Islam As-Sofa, itu artinya tahfiznya akan berkelanjutan. Atau anak Bapak dan Ibu berada di SMP luar, itu program tahfiz, ada program tahfiz, itu program tahfiznya akan bisa kita lanjutkan di SMA Islam As-Sofa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, anak kita tadi yang baca Al-Quran, si Irfan itu tadi sudah katakan itu sudah juz 4 ya, ada 4 juz ya, udah 4 juz anak-anak kita. Alhamdulillah tadi Irfan sudah kelas 12. Kita berharap ya anak-anak Bapak dan Ibu ketika SMP sudah ada tahfiznya, ketika SMA itu bertambah terus, bisa jadi sampai di kelas 12 itu anak-anak kita sudah lebih banyak hafalan-hafalan tahfiznya. Ini Bapak dan Ibu untuk tahfiz kita, jadi kita punya kelas tahfiz Bapak dan Ibu. Ada kelas tahfiz reguler dan ada kelas tahfiz yang khusus Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan yang khusus itu kita ini kan itu 5 juz, juz 1, 2, 28, 30 dan 29. Tetapi Bapak dan Ibu kita tarikan 5 juz. Dan untuk sekarang ini anak-anak kita ini yang untuk tahfiz itu bahkan sudah ada kelas 10 aja sudah ada 2 juz. Ya, dalam waktu 6 bulan sudah ada 2 juz. Ya, itu alhamdulillah Bapak dan Ibu. Jadi walaupun kita punya target 5 juz, mudah-mudahan target ini melebihi dari apa yang kita tetapkan Bapak dan Ibu. Terus ada kelas reguler. Bapak Ibu jangan takut kalau seandainya nanti anak-anak Bapak dan Ibu misalnya anak saya dari negeri, SMP negeri, bacaan Al-Qur'annya kurang atau enggak lancar. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi kita ada 2 Bapak, kelas khusus tahfiz dan ada kelas reguler. Itu kita akan targetnya 2 juz. Di sini Bapak dan Ibu kita akan kelompok-kelompokkan Bapak dan Ibu. Oke. Sekarang bagaimana caranya yang anak-anak kita, misal umpama tadi dari sekolah negeri yang baca Al-Quran kurang, di sini akan kita kelompokkan Bapak dan Ibu. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Sehingga anak-anak kita yang boleh dikatakan belum lancar, itu kita akan kelompokkan ke tingkat 1.
Ya, kalau menengah itu ke tingkat 2 dan sudah pasti membaca itu ke tingkat 3. Itu Bapak dan Ibu proses daripada di pembelajaran Al-Qur'an di SMA Islam As-Sofa. Sehingga anak Bapak dan Ibu terperhatikan untuk bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk program ini Al-Qur'an ini ada namanya ujian tarjamatul Qur'an, ya. Ujian tarjamatul Quran ini Bapak dan Ibu, anak-anak kita menerjemahkan itu per kata, itu juz 1. Ya, menerjemahkan per kata, terus menemukan akar kata, terus memahami kandungan makna daripada Al-Qur'an tersebut. Ini ketika nanti mereka berada di kelas 11, Bapak dan Ibu, mereka akan menerjemahkan per kata, akar kata dan memahami kandungan Al-Qur'an. Selanjutnya program unggulan kedua adalah bahasa Inggris. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya kalau kurikulum nasional atau di sekolah luar itu bahasa Inggrisnya kurikulum nasional itu hanya 2 jam 1 minggu Bapak dan Ibu. Dan itu termasuk pada muatan kurikulum yang wajib, ya. Tapi kalau seandainya dari sekolah luar, karena di SMA itu ada lintas minat, kalau mengambil lintas bahasa Inggris, itu paling tidak 3 jam. Mungkin bisa jadi sekolah lain itu bisa 5 jam. Tapi yang wajib itu hanya 2 jam per minggu. Tetapi kita Bapak dan Ibu, setiap hari anak-anak kita belajar bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Setiap hari Bapak dan Ibu. Kurikulum nasional 2 jam, kita 10 jam. Berarti ada kelebihan 8 jam anak-anak kita belajar bahasa Inggris dibandingkan dengan sekolah luar, Bapak. Itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Setiap hari. Dan ketika daring ini, setiap hari bahasa Inggris itu Zoom. Karena nggak bisa belajar bahasa itu langsung diberikan tugas, enggak Bapak dan Ibu. Daring kita sekarang ini bagaimana itu Zoom. Karena itu adalah bahasa Bapak dan Ibu. Terus kurikulum kita bukan kurikulum nasional Bapak dan kita kurikulum Cambridge, ya. Kurikulum Cambridge kita memakai buku English in Mind. Itu Bapak dan Ibu. Ini luar biasa, alhamdulillah anak-anak kita untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, kita setiap tahunnya kita akan adakan tes TOEFL bagi anak-anak kita, ya. Jadi setiap 2 jam pelajaran setiap hari, ini kita akan adakan tes TOEFL setiap tahunnya. Ini insya Allah nih hari ini anak-anak kita kelas seluruhnya dari 10, 11, 12 itu melaksanakan tes TOEFL hari ini Bapak dan Ibu. Kita melihat 2 jam belajar bahasa Inggris, kita adakan tes TOEFL-nya, bagaimana sampai di mana kemampuan anak-anak kita. Terus setiap ketika anak Bapak dan Ibu nanti di kelas 12, itu kita akan tes TOEFL-nya itu, kalau kelas 10, 11, ini tes TOEFL-nya kita artinya kita dari guru-guru kita Bapak dan Ibu. Ketika anak kita kelas 12 nanti, itu tes TOEFL-nya itu kita akan kerjasama dengan pihak luar. Dan ini akan mendapatkan sertifikat TOEFL-nya Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu kelas 12 kita pakai ini dengan pihak luar? Karena nanti Bapak dan Ibu ketika anak Ibu Bapak masuk ke perguruan tinggi untuk kelas internasional itu sertifikat TOEFL-nya sangat mempengaruhi, sangat bermanfaat sekali karena untuk kelas internasional itu TOEFL-nya 500 ke atas Bapak dan Ibu. Karena sekarang ini untuk jalur-jalur masuk perguruan tinggi itu banyak Bapak dan Ibu untuk kelas internasional, ya. Jadi kita persiapkan anak-anak kita ini dari kelas 10. Kelas 10 akhir tahunnya dia akan tes TOEFL-nya. Nanti kelas 11 tes TOEFL-nya lagi. Nanti kita lihat sampai berapa TOEFL-nya. Kelas 12 kita akan benar-benar ujikan anak-anak kita dengan orang luar ya begitu ya sehingga mendapatkan sertifikat TOEFL-nya Bapak dan Ibu sehingga kita bisa mengukur anak-anak kita. Karena Bapak dan Ibu contohnya aja sekarang ini untuk jalur undangan seperti di UI, PPKB UI itu ada kelas internasional Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah persiapkan dari kelas 10 untuk bahasa Inggrisnya sehingga dia bisa masuk untuk kelas internasional besok ketika ada daripada mahasiswa untuk undangan ya kegiatan-kegiatan untuk program undangan untuk masuk perguruan tinggi. Banyak sekali Bapak dan seperti di UI itu sekitar 500 TOEFL-nya, di UGM juga ada jalur prestasi untuk kelas internal itu sekitar 525, itu yang akan kita kejar anak-anak kita. Ya, kalau mereka sudah ada sertifikat TOEFL-nya itu sekitar 500 ke atas. Itu persiapan kita. Jadi Bapak dan Ibu persiapan kita ini bahasa Inggris dari kelas 10
untuk udah kita persiapkan untuk anak-anak kita nanti besoknya mereka berada di kelas 12. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang selanjutnya adalah karya tulis ilmiah ya Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu yang dari sekolah SMP-nya dari luar mungkin agak sedikit kok karya tulis ilmiah ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau dari Bapak dan Ibu anak-anak kita dari SMP Islam Al-Sofa itu tidak begitu ini lagi ya untuk karya tulisnya, karena di SMP itu ada program karya tulisnya. Ketika SMA juga ada program KTI. Ini namanya program berkelanjutan Bapak dan Ibu. Seperti yang saya tadi sampaikan, sisi murajaah, tahfiz, bahasa Inggris dan KTI ini adalah program berkelanjutan dari SD, SMP dan SMA Islam Al-Sofa. Oke, baik Bapak dan Ibu, KTI, karya tulis ilmiah ya, di SMA itu agak berbeda sedikit Bapak dan Ibu. Ketika SMP Islam Al-Sofa karya tulis ilmiah hanya mungkin proyek, terus hanya mencari literasi. Tetapi karya tulis ilmiah kita itu berdasarkan bakat dan minat siswa. Kemana dia akan nih? Kemarin ini ada yang misalnya anak-anak kita kan kadang-kadang ada yang hobinya itu sebagai untuk memasak atau menciptakan ide-ide yang baru begitu Bapak dan Ibu. Itu kita akan arahkan dia. Ada untuk mendesain baju, kita arahkan bagaimana untuk mendesain baju, tetapi itu karya tulis ilmiahnya. Tapi tetap saja mereka itu akan menulis, mereka tetap aja akan membaca Bapak dan Ibu. Itu yang akan kita latih kepada anak-anak kita. Bagaimana di sini KTI-nya itu adalah menghasilkan produk yang inovatif, yang kreatif, Bapak dan Ibu. Terus itu bagaimana adanya problem solving-nya. Dan ini Bapak dan Ibu kita kerjasama dengan akademis dan pakar-pakarnya Bapak dan Ibu. Seperti untuk menguji itu adalah dosen Bapak dan Ibu. Kita kerjasama dengan dosen yang ada di Pekanbaru ini Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu ketahui ini kelas 10. Ketika KTI mereka selesai Bapak dan Ibu, itu mereka akan bawakan untuk perlombaan-lombaan KTI-nya itu ke tingkat kota, ke tingkat nasional dan ke tingkat internasional. Ya, jadi yang KTI kelas 10 ini ketika sudah dipresentasikan kepada dengan pakarnya dan mendapatkan perbaikan-perbaikan, ketika nanti ada lomba kita sudah punya bermacam-macam untuk KTI, judulnya untuk kita bawakan lomba ke tingkat nasional dan internasional. Dan ini Bapak dan Ibu, banyak sekali anak-anak kita Bapak dan Ibu, ketika dia kuliah, mereka sering mengatakan, terima kasih SMA Islam Al-Sofa yang telah bagaimana telah mengajarkan kami untuk karya tulisnya. Alhamdulillah ketika perguruan tinggi kami sudah terbiasa untuk membuat latar belakang, untuk membuat kesimpulan, untuk membuat proyek dan untuk menulis, membaca literatur dan segala macamnya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka mempresentasikannya kepada pakar-pakar. Dan itu nanti mereka ketika selesai seminar hasil mereka sudah terbiasa untuk mempresentasikan karya-karya mereka. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah karya tulis ilmiah kita, itu adalah program khusus ya ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk program khusus kita itu yang pertama adalah klub bahasa Jepang Bapak dan Ibu. Kita punya klub bahasa Jepang ya, anak-anak Ibu, anak Bapak dan Ibu ketika SMP udah klub bahasa Jepang, jangan ragu, di SMA juga mempunyai klub bahasa Jepang. Terus ada kunjungan wawasan perguruan tinggi dan perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang paling tertarik sekali anak-anak kita Bapak dan Ibu. Sekarang kita bagaimana mengantarkan anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi yang terbaik. Tentu otomatis kita akan membawa dia. Untuk awalnya itu ini kita berkunjung ke perguruan tinggi yang terbaik. Ya Bapak dan Ibu, kita lakukan di kelas 11 Bapak dan Ibu, di kelas 11. Kita pergi setiap tahunnya itu kita pergi ke UI, kita pergi ke ITB, ke UGM, ke Unpad begitu. Bahkan kita ke luar negeri, pernah kita ke Singapura, ke Malaysia juga kita pernah Bapak dan Ibu. Jadi kita tergantung daripada wali murid maunya kemana. Kalau mau ke Jawa, ini kita bawa anak-anak kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Mungkin kata orang bilang, Bu bisa aja kita baca di Google untuk perguruan tinggi. Tapi beda Bapak dan Ibu. Ketika anak-anak kita bawa ke sana, itu suasana belajar di sana itu berbeda. Ketika mereka hanya melihat di Google perguruan tinggi misalnya UGM. Berbeda Bapak dan Ibu.
Mereka melihat suasana di sana, mereka melihat bagaimana cara orang mahasiswa belajar, ya mereka melihat bagaimana humas daripada masing-masing perguruan tinggi mempresentasikan, sehingga mereka tahu jurusannya, programnya, terus biaya-biaya yang perlu mereka persiapkan, yang perlu orang tua persiapkan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ketika anak kita pulang dari kunjungan wawasan perguruan tinggi ini, mereka sudah mempunyai tekad, mereka sudah mempunyai keinginan. Ketika pulang mereka beritahu ke orang tua, "Mas, saya mau benar-benar ke UGM." Dari situ ketika mereka sudah merencanakan untuk ke UGM, orang tua akan mempersiapkan semuanya, baik merupakan mental si anak, terus biaya segala macamnya, itu mereka akan orang tua akan mempersiapkan. Itu Bapak dan Ibu, itu adalah program kita di kelas 11 kunjungan wawasan perguruan tinggi dan perusahaan. Selanjutnya itu ada ekstra minat dan bakat. Makanya Bapak dan Ibu, anak-anak kita semuanya itu Bapak Ibu lihat tadi prestasi anak-anak kita. Karena kita mempunyai ekstranya, kita akan arahkan anak-anak kita minatnya kemana, bakatnya kemana. Selanjutnya adalah trip observasi Obsmava. Di sini adalah TOS, kita bekerja sama dengan masyarakat Bapak dan Ibu. Kita bawa anak kita ke suatu daerah, anak-anak kita akan belajar di sana bagaimana strata di suatu daerah tersebut, Bapak dan Ibu, iklimnya, kondisinya, segala macamnya Bapak dan Ibu. Terus student exchange, itu pertukaran pelajar. Itu kemarin kita pernah ini dari Thailand Bapak Ibu kemarin kita mau berkunjung ke Thailand kena COVID. Akhirnya kita tidak jadi, mudah-mudahan tahun depan bisa kita lanjutkan untuk pertukaran pelajaran ini. Selanjutnya itu leadership itu kepemimpinan. Kita latih anak-anak kita itu Bapak dan Ibu kepemimpinannya, sehingga mereka itu tidak generasi yang loyo begitu Bapak dan Ibu, yang punya masa depan, yang punya karakter untuk jiwa kepemimpinannya. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah ini program khususnya. Sekarang adalah ekstrakurikulernya Bapak dan Ibu. Ini ada 13 ekstrakurikuler kita, ada artistik, padus, futsal. Memang untuk pandemi ini agak sedikit terkendala, tapi ada juga yang kita lakukan seperti karate. Hari ini anak-anak kita akan bertanding Bapak dan Ibu, itu di Duri hari ini anak kita. Itu tingkat nasional, Bapak, mudah-mudahan anak kita menang. Tetap saja Bapak dan Ibu, walaupun pandemi, ekskul ini tetap saja jalan Bapak dan Ibu, sesuai juga ya Bapak dan Ibu dengan protokol kesehatan. Oke, ini adalah ekstrakurikulernya, terus ini adalah klub bidang studinya Bapak dan Ibu, mata pelajaran sains, mata pelajaran sosial, karya tulis kimia, KTI, bahasa Jepang, dan anime. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun pandemi, klub ini tetap jalan, sehingga anak-anak kita meraih prestasi-prestasi di bidang akademik. KTI-nya, terus animenya juga, alhamdulillah anak-anak kita kemarin, nanti saya akan inikan Bapak dan Ibu, anak kita yang ikut lomba anime meraih juara walaupun pada masa pandemi ini. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah ekstrakurikuler anak-anak kita Bapak dan Ibu, ini memanah, ini silat, basket, dan karate Bapak dan Ibu. Alhamdulillah basket kita ini luar biasa Bapak dan Ibu, ini sudah sampai ke tingkat nasional Bapak, bahkan salah satu anak kita sudah pernah itu diutus untuk ke luar negeri anak kita. Dan bahkan Bapak dan Ibu, untuk prestasi-prestasi ini anak-anak kita ketika mendapat prestasi itu perguruan tinggi langsung meminta ya, seperti anak kita di basket itu perguruan tinggi Jakarta itu meminta anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi tanpa biaya sedikit pun dan ditanggung oleh perguruan tinggi tersebut. Ini luar biasa prestasi-prestasi anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, ini ekstrakurikuler memanah. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu untuk penerapan karakternya. Jadi tadi sudah akademiknya sudah diisi seluruhnya, kepalanya sudah diisi semuanya Bapak, dan bakat dan prestasi. Sekarang bagaimana menanam untuk karakter anak-anak kita? Jadi Bapak dan Ibu, karakter ini yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita, sikap jujur, tanggung jawab, mandiri, cinta ilmu, dan peduli. Dan ini kita tuangkan semua pada kegiatan-kegiatan kita Bapak dan Ibu. Setiap kegiatan yang ada di SMA Islam As-Sofa kita tanamkan sikap-sikap yang ini, 5 ini. Ya Bapak dan Ibu. Misalnya nanti anak-anak kita itu ada kegiatan TOS ke daerah. Bagaimana itu kita menanamkan sikap jujur kepada anak-anak kita, tanggung jawab dan mandiri, jauh dari orang tuanya, ya Bapak dan Ibu. Terus peduli dengan masyarakat,
ya, itu Bapak dan Ibu. Jadi kita tanamkan karakter kata ini pada setiap kegiatan anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, ini kegiatan kita ya, seperti penyembelihan hewan syar'i ya Bapak dan Ibu. Ini anak-anak kita sudah kita ajarkan Bapak dan Ibu di SMA ini bagaimana cara bagi anak laki-laki, bagaimana cara menyembelih hewan syar'i, karena ini laki-laki ini harus tahu Bapak dan Ibu. Ketika dia dewasa dia harus bisa penyembelihannya Bapak dan Ibu. Walaupun ini kita anggap sepele gitu Bapak, tapi ini mereka harus tahu. Selanjutnya itu ada Al-Quran Camp, ya Al-Quran Camp. Nah, di sini kita tanamkan juga karakter rasa tanggung jawab dia terhadap apa yang telah diberikan kepada guru-gurunya. Terus itu adalah CDR, yaitu channel Teknik Ramadan untuk menghadapi memasuki bulan suci Ramadan. Terus ini Bapak dan Ibu zikir pagi dan petang. Jadi Bapak dan Ibu setiap paginya kita zikir pagi, terus sorenya kita zikir petang. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu kena zikir pagi kita anak-anak kita berada di SMA Islam terselamatkan dari pagi sampai sorenya. Terus zikir sorenya ketika mau pulang setiap sholat asar. Mudah-mudahan anak-anak kita terselamatkan itu dari pulang sekolah sampai besok paginya. Itu Bapak dan Ibu kita lakukan zikir pagi dan zikir petangnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, itu tadi kegiatan kita juga. Ini home visit Bapak dan Ibu, ya home visit ini Bapak dan Ibu kita lakukan di SMA Islam As-Sofa. Ini artinya home visit ini bukan yang paling penting home visit untuk menjalin silaturahim, ya silaturahim antara orang tua peserta didik dengan siswa Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya untuk home visit ini Bapak dan Ibu, ini kita bisa mengetahui ya Bapak dan Ibu perkembangan anak-anak. Kita bisa cerita, Bapak dan Ibu bisa cerita dengan gurunya bagaimana perkembangan anak-anak Bapak dan Ibu. Sehingga adanya komunikasi yang lancar antara orang tua dan sekolah Bapak dan Ibu. Ini kita akan adakan home visit. Walaupun sekarang pandemi, home visit kan sulit dilakukan, tetapi kita dengan secara virtual Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak kalah akalnya dengan kondisi kita sekarang ini. Kita lakukan home visit secara virtual. Sehingga kita bisa mengetahui perkembangan anak kita ketika kondisi pandemi ini. Selanjutnya kita adakan kegiatan sosial ini Bapak dan Ibu. Kalau untuk sekarang kita nggak bisa untuk kegiatan sosial ini pada tahun kemarin Bapak dan Ibu kita ke panti asuhan. Selanjutnya ini Bapak dan Ibu LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini kita kerjasama dengan BRIMOB Bapak dan Ibu. LDKS ini kita kerja dengan kepolisian, dengan ke BRIMOB, dengan AURI. Ini kita kerja dengan pihak luar. Ini Bapak dan Ibu melatih kepemimpinan anak-anak kita supaya mereka ada jadi pemimpin yang hebat. Ya, ketika mereka lepas dari SMA nanti mereka jadi pemimpin yang hebat, bisa mandiri. Ya, bisa bertanggung jawab ini Bapak dan Ibu. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu untuk program-program kita ini. Jadi bukan guru yang akan melatih untuk LDKS-nya Bapak dan Ibu. Kita orang luar. Artinya kita beri kesempatan untuk anak-anak kita menerima ilmu yang benar-benar untuk melatih mereka untuk kedisiplin dan kemandirian mereka. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan berikutnya ini adalah kegiatan vlog SMAFA Bapak dan Ibu. Ini kegiatan kreasi vlog. Ini anak kita mewawancarai Ustadz Abdul Somad. Jadi kegiatan ini Bapak dan Ibu, anak-anak kita bagaimana mewawancarai tokoh-tokoh terkenal ya Bapak dan Ibu, tokoh-tokoh masyarakat ya Bapak dan Ibu. Ini melatih keberanian mereka. Mereka susun semua pertanyaan-pertanyaannya. Terus mereka bagaimana melihat ya prestasi daripada orang-orang hebat sehingga mereka akan bisa berpikir, oh saya nanti harusnya seperti ini. Jadi mereka sudah berani Bapak dan ini crazy vlog ya SMAFA. Terus TOS tadi yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu, ini anak kita TOS itu ke daerah ya, mereka bersama-sama dengan penduduk ya menanam padi ya di sawah di sini Bapak dan Ibu, sehingga mereka tahu bagaimana sih susahnya orang bertani Bapak, dan bagaimana caranya bertani, bagaimana sehingga mereka tidak setiap hari mereka makan nasi, oh asalnya dari ini, bagaimana proses-prosesnya. Jadi mereka tahu ini akan meningkatkan rasa syukur mereka terhadap apa yang mereka peroleh.
Ya, apa yang mereka ada sekarang mereka rasa syukur mereka. Terus selanjutnya ada student exchange Bapak dan Ibu. Ini kita dengan siswa dari Thailand Bapak dan Ibu, ya, siswa Thailand, ya, insya Allah tahun depan kita bisa untuk berkunjung ke Thailand karena tahun ini terhambat karena COVID. Yang ini adalah anak-anak kita karya tulis ilmiah, ya, karya tulis ilmiah. Mereka berkelompok, mereka mengerjakan untuk karya tulis ilmiah mereka. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai ke terakhir penghujung, Bapak dan Ibu. Ya, di sini Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar, ada yang sudah mendaftar di SMA Islam As-Sofa, ada yang belum mendaftar. Bapak dan Ibu di sini kita berikan ya Bapak dan Ibu biaya-biayanya supaya kita Bapak Ibu tahu seluruhnya biaya-biaya daripada SMA Islam As-Sofa Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita mempunyai ada 3 pilihan, ya, pilihan untuk dalam pembiayaan. Yang pertama Bapak Ibu, pembayaran itu adalah cash, ya Bapak dan Ibu, pembayaran itu the cash. Cash itu Bapak dan Ibu artinya nanti ada diskonnya, karena uang pembangunan kita itu kan 18 juta Bapak dan Ibu. Kalau cash berarti Bapak Ibu membayar 15 juta. Itu lumayan Bapak dan Ibu, diskonnya 3 juta. Lumayan Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Kalau seandainya Bapak dan Ibu punya dana, ya, punya dana, itu Bapak Ibu bisa langsung bayar 15 juta, ya Bapak dan Ibu. Terus uang SPP kita tetap 1.400.000, uang kegiatan 1.700.000, uang seragam yang putra 1.120.000, kalau yang putri 1.320.000. Oke, itu Bapak dan Ibu, itu untuk yang pertama. Yang kedua, modelnya adalah pembayaran pembangunannya itu dibayar dicicil 3 kali bayar per tahun. Berarti anak kita di SMA kan ada 3 tahun Bapak Ibu, 10, 11, 12. Berarti kelas 10 Bapak Ibu bayar 6 juta, kelas 11 bayar 6 juta, dan kelas 12 bayar 6 juta. Bapak dan Ibu. Jadi bayarnya setiap tahunnya. Jadi 18 juta. Terus yang ketiga, tanpa uang pembangunan. Nah, ini lebih hebat lagi Bapak dan Ibu, tanpa uang pembangunan. Tetapi SPP per bulannya itu adalah 1.900.000. Kalau untuk yang model pertama dan kedua tadi itu 1.400.000 Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang untuk tanpa uang pembangunan itu sebulan 1.900.000. Tapi yang untuk lainnya sama. Itu perbedaannya adalah pada uang pembangunan dan uang SPP-nya. Oke, Bapak dan Ibu, itu untuk mengenai biaya-biayanya Bapak dan Ibu. Dan untuk ayah bunda, itu orang tua, Bapak dan Ibu, yang SMP Islam As-Sofa, yang dari SMA Islam As-Sofa, itu sudah bayar uang pembangunan di SMP. Ya. Dan untuk di SMA berarti free untuk uang pembangunan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang anaknya masuk di As-Sofa, Yayasan As-Sofa, hanya 1 kali pembayaran uang pembangunan. Kapan? Nah, ketika anak Bapak dan Ibu di SD sudah bayar uang pembangunan 18 juta, di TK itu penambahannya, karena di TK dan SD uang pembangunan berbeda Bapak dan Ibu, akan menambahkan. Jadi ininya uang pembangun di SD itu 18 juta, ketika nanti anak Bapak dan Ibu di SMP itu tidak lagi membayar uang pembangunan. Ya, ketika SMA juga tidak lagi membayar uang pembangunan. Jadi hanya sekali. Jadi baik Bapak dan Ibu yang punya anaknya sekarang di SD, nanti mau masuk SMA Islam, sekarang kakaknya di SMA Islam As-Sofa, itu masuk ke ini SMP Islam As-Sofa. Pertama sekarang bayar uang SPP, uang pembangunan di SMP, ketika masuk SMA nanti Bapak dan Ibu tidak lagi membayar uang pembangunan ketika berada di SMA Islam As-Sofa. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah mengenai biaya-biaya Bapak dan Ibu ya untuk anak-anak kita nanti di SMA Islam As-Sofa Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebentar nanti sebelum kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab Bapak dan Ibu, sebentar kita akan putarkan video Bapak dan Ibu, video kegiatan-kegiatan kita supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi untuk melihatnya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ini video prestasi-prestasi SMA Islam As-Sofa ya Bapak dan Ibu. Ini anak-anak kita yang telah meraih prestasinya.
anak kita Bapak dan Ibu, ya juara 1 ini juga juara KTI Bapak dan Ibu. Ini karya tulis ilmiah, ya ini udah tingkat nasional anak-anak kita. Suaranya. Oke, anak-anak kita juga ini anak-anak karate, karya tulis ilmiah, ya Bapak dan Ibu. Terus ini program kita, itu zikir, tadarus, dan sholat berjamaah, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah pelantikan OSIS, anak-anak kita yang tadi yang dari didik di ini LDKS-nya di Primob. Ini dia Bapak dan Ibu, kita kerjasama dengan pihak luar, pelantikan OSIS-nya. Ya. Ya, ini paskibraka kita Bapak dan Ibu, jadi anak-anak kita untuk dilatih juga untuk paskibra, untuk dipersiapkan. Ini ekstrakurikuler kita itu karate, ya, silat. Terus ini dance, ya, karena kalau lomba basket harus ada dance-nya, ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah kreasi anak-anak kita pentas seni Bapak dan Ibu, ya, pentas seni ini kelas 12, ya, ini pentas seni juga. Oke, ini ada student performance anak-anak kita. Ini ketika pelantikan OSIS bagaimana mereka mengaplikasikan, ya, apa yang mereka di ekskul mereka. Ini tim basket kita Bapak dan Ibu, ya, basket kita nih. Ini anak-anak kita dari OSIS melaksanakan SMAPA Cup, ya, festival itu lomba basket, ya. Dan ini ada lomba internal Bapak dan Ibu, lomba debat, ya, lomba debat kita latih anak-anak kita untuk bagaimana berbicara lebih baik lagi. Ini adalah setiap hari Jumat kita semarak Jumat kreatif sejuk, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini POM, Power Motivasi, kita kerjasama dengan orang luar. Tadi saya katakan tadi Bapak dan Ibu, ya, Power Motivasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah CDR, ya, channel definisi Ramadan, bagaimana untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Terus ini TOS, ya, cek observasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kegiatan tadi penyembelihan hewan sapi, ya. Anak-anak kita dilatih, ya, bagaimana dia tahu sebagai penyembelihan hewan kurban. Terus ini penyembelihan terus. Selanjutnya ini adalah masa, ya, malam anugerah siswa SMAFA. Ini adalah kunjungan universitas, ya Bapak dan Ibu. Ini kita kunjungan ke UI Bapak dan Ibu, ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, itu kegiatan-kegiatan anak-anak kita, ya, di SMA Islam Sofa. Terus kita akan lanjut lihat juga kita Bapak dan Ibu prestasinya. Apa saja prestasi-prestasi anak kita walaupun di masa pandemi Bapak dan Ibu. Tapi tetap aja mereka berprestasi walaupun pandemi, dan bisa, karena itu bisa kita lakukan di rumah, ya, bisa dilakukan di rumah. Dan kalau mengikut lombanya itu bisa pengiriman dan bisa langsung. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah prestasi yang diperoleh anak-anak kita di SMA Islam Sofa selama 2021 aja, selama pandemi. M. Adir Hakal meraih medali perak Bapak dan Ibu, ya, walaupun pandemi bisa dia meraih medali perak. Irfan Fadilah tadi anak-anak kita yang baca Al-Quran itu juara 2 lomba azan. Terus Irfan juga ini juara KTI Bapak dan Ibu. Ini lomba pidato, ya, lomba pidato, ya. Ini adalah pidatonya, bagaimana dia mempresentasikan kepada dewan juri, ya. Oke. Ini keberanian luar biasa. Terus ini anak kita Jasmine Fauza Falida, juara 1 lomba poster, ya. Ini mereka anak kita mengikut ekskul anime Bapak dan Ibu. Nah, ini kita bisa lihat anak-anak kita ini memang jago Bapak dan Ibu, ya, membuatnya. Selanjutnya anak kita Jadari yang tadi baca doa, Bapak dia juara 3 lomba KTI, ya Bapak dan Ibu. Ini Jadari. Ini adalah Jadari mempresentasikan di depan juri untuk karya tulis ilmiahnya Bapak dan Ibu. Oke, ini harus keberanian bagi anak-anak kita.
Terus Dini Novira juara 3, yang tadi anak kita juara 3 menulis, membaca puisi Bapak dan Ibu, ya. Membaca puisi. Ini juara 3 poster nasional Bapak dan Ibu, ini anak kita. Oke, ini Danu Satrio juara 2 lomba azan tingkat nasional Bapak dan Ibu, ini anak kita. Ya. Irfan juara 1 lomba azan juga. Ini anak kita multi talenta Bapak dan Ibu, tapis dia juga, azan dia juga, karya tulis ilmiah dia juga. Ya. Ini juara menulis. Ini waktu SMP dia hanya membaca, sekarang sudah menulis puisi di SMA. Ini Naila juga meraih medali perunggu Bapak dan Ibu, ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu aja presentasi saya untuk program SMA Islam As-Sofa. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya ya untuk memasukkan anak-anak Bapak dan Ibu di SMA Islam As-Sofa Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa kita inikan Bapak dan Ibu, kita buka sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu untuk program di SMA Islam As-Sofa. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya mengenai program sekolah, oke, yaitu Ibu, ya ini yang dengan Ibu Desnar Mimi, ya, oke, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Bu. Ya. Ini saya mau nanya konfirmasi balik lah gitu. Ya, Tadi kan anak saya itu kan lagi daring nih, tolong open dulu. Dari SMP As-Sofa. Jadi saya mau kasih lagi, ini apa benar nanti uang pembangunannya pas masuk SMA itu nggak bayar lagi apa gimana Bu? Iya benar Bu, nggak bayar lagi Bu. Oh gitu. Nggak bayar lagi. Jadi yang Ibu bayar tuh hanya SPP, terus uang kegiatannya, terus uang pakaiannya, gitu. Itu yang Ibu bayar. Oke, saya mau itu kembali soalnya tadi jaringannya kurang stabil. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Jadi anak Bapak dan Ibu, makanya tadi saya katakan kalau misalnya Bapak dan Ibu punya anak sekarang ditamat di SD kelas 6 ya, ketika akan melanjutkan ke SMP dan punya keinginan masuk ke SMA Islam As-Sofa, masuk ke SMA Islam As-Sofa dengan biaya 18 juta kalau dari SD luar ya Bapak dan Ibu. Kalau dari SD kita itu akan berlanjut ini tidak bayar uang pembangunan. Ya nanti kalau masuk ini SMA itu tidak bayar, hanya sekali kita bayar uang pembangunan untuk di As-Sofa. Oke, ya oke. Terima kasih banyak Bu. Oke ya Bu, sama-sama. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Bu. Ya, itu dengan mana nih Bapaknya? Oke, Amrizal, silakan Bu. Pak. Saya sedikit nanya aja Bu. Ya. Yang mau ditanyakan itu saya lihat tadi dari pelajaran-pelajarannya ada bahasa Inggris, bahasa Jepang. Tadi saya belum lihat apakah ada di sana pembelajaran bahasa Arab atau bahasa-bahasa lainnya yang barangkali bisa dilengkapi. Oh ya. Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita ada bahasa Arabnya Pak. Ada bahasa Arabnya, itu masuk kepada muatan lokal kita. Ya muatan lokal itu ada bahasa Arab. Ada kita bahasa Arab Pak dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada. Dan kalau bahasa Jepang itu bahasa luar, bahasa Jepang itu kita tidak dalam PBM, tetapi itu kita dalam ekskul. Ya, kalau bahasa Arab itu kita masukkan dalam PBM dari Senin sampai Jumat. Kalau bahasa Jepang itu kita masukkan ke dalam ekskul anak-anak kita, Bapak. Jadi yang pingin bahasa Jepang kita masukkan ke ekskul bahasa Jepang. Oke. Oke, boleh. Makasih Bu. Oke ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nambah nanya boleh Bu? Boleh Bu, silakan Ibu. Saya tertarik tadi ekskul memanah Ibu, itu ya. Ekskul mana kira-kira Bu? Kayak mana Bu? Ekskul memanah di sekolah nanti Bu? Oh, ekskul memanah. Kita ekskul memanah itu kerjasama dengan orang luar Bapak dan Ibu. Bu, kita kerjasama dengan orang luar, itu biasa dekat As-Sofa juga Bu. Lokasinya dekat As-Sofa. Ya, lokasi dekat As-Sofa.
Ya, makasih ya Bu. Oke ya Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Ya Ibu, Yap. boleh bertanya? Ya mau tanya. Ya, silakan Bu, silakan. Terima kasih banyak informasinya tentang SMA Sofa. Alhamdulillah saya sudah mendaftarkan anak saya di SMA-nya. Dan insya Allah saya peminat gitu ya, tertarik dengan program-program dan apa yang tadi Ibu sampaikan. Tadi saya mau nanyakan tentang ini Bu, kunjungan ke perguruan tinggi gitu. Nah, untuk selama ini kira-kira berapa perguruan tinggi yang biasa dikunjungi, kemudian berapa hari dan kira-kira berapa biayanya? Gitu. Oh gitu. Oke. Makasih. Oke, baik Ibu. Baik Bapak dan Ibu, pengalaman kita di perguruan tinggi untuk kunjungan universitas itu Bapak dan Ibu itu sekitar 5 atau 6 hari, 6 hari. Ya, perguruan tinggi, terus kita itu biasanya kita ini misalnya Jakarta, Bandung. Ya, atau misalnya Jakarta, Jogja, begitu. Kadang-kadang ada yang 3 Jakarta, Bandung, Jogja, ada ketiga-tiganya Bapak dan Ibu. Terus untuk biayanya itu Bapak dan Ibu, itu kita sesuai dengan apanya ya, kondisinya Bapak dan Ibu ya. Dulu-dulu itu 4 juta, terus naik jadi 5 juta. Sekarang 2 tahun yang lalu itu 6 juta Bapak dan Ibu. Dan 6 juta setiap 1 orang. Makanya Bapak dan Ibu, nanti ketika awal Bapak Ibu masuk kelas 10, kita akan presentasi lagi Bapak dan Ibu, dan kita berharap Bapak dan Ibu yang kelas 10, karena program kelas 11, itu kelas 10 Bapak Ibu sudah nabung. Nah, jadi udah nabung, jadi akan kita presentasikan untuk program PPT ini, supaya Bapak dan Ibu ketika kelas 11 tidak keberatan. Ya, tidak berat untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Jadi bisa nabung untuk ininya, untuk dari kelas 10-nya. Nabung setiap bulannya berapa gitu kan. Terus ketika kelas 11 itu sudah cukup, jadi tinggal enak aja untuk biaya kunjungan universitasnya, Ibu. Oke. Ya, itu sekitar 6, tapi kita tak tahu besoknya itu berapa lagi, kita nggak tahu. Itu sesuai inilah Bapak dan Ibu ya, travelnya itu berapa, perjalanan gitu kan, berapa. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi? Assalamualaikum Bu. Iya Pak. Kondisi sekarang ini kan apa ya, pandemi, COVID. Kemudian kita tidak bisa bertatap muka. Mungkin kalau tidak keberatan nanti Bu, selama daring ini, kalau bisa dipostingkan di YouTube, bisa nanti dilihat oleh, kalau sekarang ini kan saya pribadi nih melihatnya selaku orang tua. Mungkin nanti bisa di YouTube, bisa dilihat sama ibunya atau saudara yang lain gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, oke, makasih Pak. Insya Allah Pak, kita sekarang sudah rekam nih di ini, nanti kita akan berikan linknya ini ke semua orang tua peserta didik yang ini, yang telah mendaftar Pak ya, yang telah mendaftar, terus yang ada yang hanya nanya-nanya aja, itu kita akan berikan linknya. Dan di YouTube nanti kita akan masukkan juga Bapak. Ini jadi sehingga Bapak Ibu yang orang tua peserta didik yang hari ini tidak bisa mengikuti ya, mungkin ada beberapa hal ya, kendala, apalagi sekarang nih hujan Pak ya, di Pekanbaru ini hujan lebat luar biasa nih Pak kan. Kadang nih jaringan tak bisa masuk dan segala macam halnya. Ini tadi agak terlambat dikit Bapak ya, karena jaringan, terus datang ke kita Zoom ini di sekolah Bapak, biar lebih ini jelas, jaringannya lebih bagus gitu, jadi kita di sekolah gitu kan. Jadi mana yang tidak masuk orang tua peserta didik, ini nanti akan kita kirimkan link videonya Pak. Ya, dan insya Allah akan kita masukkan juga ke YouTube supaya semuanya lebih tahu lagi gitu mengenai program-program SMA Islam As-Sofa. Oke, makasih Pak. Ya. Sama-sama Bu. Oke ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Ibu, saya mau tanya Bu soal jalur undangan untuk masuk ke universitas tahun ini berapa ya jumlah siswa-siswi SMA Islam As-Sofa yang keterima lewat jalur undangan? Oke. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita untuk di perguruan tinggi anak-anak kita sudah menyebar ya. Saya jelaskan itu dulu Bapak dan menyebar untuk perguruan tinggi yang ini. Memang Bapak dan Ibu, kita ini sekolah kita ini baru 14 tahun ya, 14 tahun. Mungkin tidak sama dengan sekolah negeri-negeri yang lain yang boleh dikatakan udah banyak ya anak-anak yang sudah masuk.
Tapi tetap saja kita bagaimana cara bagaimana anak kita mengantarkan anak-anak kita ke perguruan tinggi yang lebih baik. Makanya itu sekarang program kita itu Bapak dan Ibu, soal-soal anak-anak kita itu di kelas 10 itu sudah soal-soal untuk masuk perguruan tinggi, untuk SBMPTN, untuk UTBK, sehingga mereka siap nantinya. Karena yang akan kita ini kan anak-anak kita adalah untuk ujian tulisnya, ya Bapak dan Ibu. Terus untuk jalur undangan itu adalah jalur rapor Bapak dan Ibu. Kalau jalur rapor Bapak itu kan adalah bagaimana keseharian anak-anak kita belajar, ya, rapornya yang akan dilihat. Makanya tadi saya bilang kalau untuk jalur undangan, selain jalur rapor itu prestasinya juga mendukung. Ya, prestasi daripada sertifikat-sertifikat anak kita itu. Makanya kita sekolah para juara, dan juara mereka prestasi itu mendukung untuk mereka masuk perguruan tinggi. Jadi untuk anak-anak kita Bapak dan Ibu, itu tadi saya sudah katakan bukan di Indonesia aja, bahkan ke luar negeri Bapak dan Ibu. Nanti di YouTube Bapak Ibu bisa lihat bagaimana anak-anak kita di Jerman, di Australia Bapak dan Ibu, bahkan di Kairo, anak-anak kita di Madinah itu sudah artinya sudah sekolah di sana. Terus jalur undangan, alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk jalur undangan setiap perguruan tinggi itu sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk jalur undangan Bapak dan Ibu. Ya, karena untuk jalur undangan itu ada jalur undangan nasional dan ada jalur undangan masing-masing perguruan tinggi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk beberapa perguruan tinggi sudah melihat kita, sudah memilih ASOFA untuk jalur undangan perguruan tinggi. Dan untuk SNMPTN kemarin, ini kan baru keluar Bapak dan Ibu ya, untuk jalur undangan nasional, itu anak-anak kita 42 siswa, itu yang terpilih itu 11, anak-anak kita yang terpilih, itu 2 orang dari Undip, 1 orang dari IPB, dan itu 8 itu dari UNRI, Bapak Universitas Riau. Berarti yang diperoleh itu 22% untuk jalur SNMPTN. Karena jalur SNMPTN ini Bapak dan Ibu, itu sangat boleh dikata sangat sulit ya untuk sekolah untuk menembus. Tapi alhamdulillah kita di ini 22%. Terus banyak lagi Bapak dan Ibu jalur undangan. Kemarin anak-anak kita itu jalur undangan untuk di Universitas Indonesia UI. Anak kita terpilih 2 orang Bapak dan Ibu untuk UI-nya ya. Alhamdulillah UI sudah mempercayai kita setiap tahunnya ada terus ya Bapak dan Ibu untuk jalur undangan UI. Terus sesudah itu nanti akan ada lagi nih Bapak dan Ibu, ini kita menunggu lagi Bapak dan Ibu jalur undangan dari vokasi IPB ya. IPB juga sudah memilih ASOFA untuk sekolah mengikuti jalur undangan. Yaitu kata saya tadi Bapak Ibu, tidak semua universitas memilih SMA di Pekanbaru apalagi swasta untuk jalur undangan. Seperti UI Bapak dan Ibu, ketika saya ngumpul di MKKS itu banyak sekolah yang belum belum bekerja sama dengan UI untuk jalur undangan PPKB ini. Terus sesudah itu ini dari UNS kita menunggu juga, ada beberapa anak kita yang ikut bulan April ini akan keluar juga, kita akan menunggu. Jadi ada beberapa jalur undangan, jalur rapor yang kita tunggu, yaitu yang pertama dari IPB, yang kedua dari UNS, yang ketiga dari UIN. Jadi bukan UIN Pekanbaru Pak, UIN seluruh UIN yang ada di Indonesia. Ya, itu namanya jalur SPAN Petekin, Bapak dan Ibu. Itu jalur undangan-undangan kita. Terus bisa jadi nanti itu ada jalur undangan seperti di IPB itu ada jalur ketua OSIS ya. Itu ada Bapak dan Ibu, itu ada jalur ketua OSIS. Ini baru kemarin kita ketemu sama orang tua siswa kita kelas 12, ketua OSIS, kita ini menyuruh dia bagaimana untuk masuk jalur ketua OSIS ini. Jadi itu Bapak dan Ibu jalur-jalur undangan kita. Alhamdulillah perguruan tinggi sudah memilih juga kita, sekolah kita untuk masuk kepada jalur-jalur undangan itu. Oke, itu aja Ibu untuk jalur undangan itu. Alhamdulillah untuk SNMPTN kita 22% untuk anak-anak kita. Oke Ibu, ada lagi Ibu, Bapak? Maaf Ibu. Ya. Kalau untuk jalur undangan, kalau misalnya ada kerjasama dengan universitas kayak di Timur Tengah gitu ada nggak Bu? Kita yang di Timur Tengah kalau jalur undangan kita belum ada Bu. Tapi anak-anak kita sudah ada ke sana. Nah, ada videonya juga, Bu. Nanti terakhir kita putarkan sesi video anak-anak kita yang di Timur Tengah. Itu anak kita sekarang sedang kuliah di sana 3 orang. 3 orang yang untuk di sana di Timur Tengah. Tapi kalau undangan itu belum ada, Bu. Anak kita sendiri aja ke sana. Tapi di sana kan itu banyak beasiswa atau apa segala macam banyak. Dan kita fasilitasi kok Bu untuk anak-anak kita ke sana juga gitu.
Oh, berarti bisa ya? Bisa Bu. Ini sekarang nanti saya putarkan video anak kita yang di sana. Ya. Iya. Makasih info. Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Saya mohon Bu, ada mau ya? tanyakan satu lagi. Karena ini peserta didik, barangkali penggalian bakat dan minatnya mungkin dari tahap awal udah nampak gitu Bu. Iya. Harapan kami juga begini, nanti suatu saat dia akan memilih perguruan tinggi mana dan sebenarnya bidang apa sih yang sebetulnya yang dia bakat naluri yang yang harus digali, sehingga di perguruan tinggi itu kadang-kadang kan anak-anak kita ini salah dalam memilih ke depannya perguruan tinggi mana sih yang cocok sama mereka, minat dan bakatnya. Sehingga mungkin dia ini skillnya mungkin manajemen, mungkin skillnya ini teknik, mungkin seni atau apa gitu kan Bu. Mungkin dari awal udah nampak pengarahannya kemana bakatnya ini, sehingga teridentifikasi kemana jalur terbaik perguruan tinggi mana yang akan dia mereka pilih. Karena mengingat Bu, bagi saya, anak saya coba untuk melakukan tes minat dan bakat, ternyata setelah melalui tes minat dan bakat, setelah di perguruan tinggi ternyata prestasinya itu lebih, maksudnya mengikuti perkuliahan itu lebih mudah, lebih gampang. Mungkin kalau bukan karena minat dan bakatnya, untuk mencapai suatu katakanlah nilai relatifnya itu sulit bagi dia, mungkin mendapat nilai B itu kerja keras dia mungkin. Tapi kalau yang minat bakatnya memang ke sana, untuk mendapatkan A+ semacam nilai relatif itu masih ringan bagi mereka Bu. Mungkin di sini saya bisa dapat gambaran dari Ibu, mungkin menyampaikan gimana untuk penggaliannya, atau mungkin ada penggalian bakatnya di sana selama dia teredukasi di Al-Sofa Bu. Barangkali itu aja Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, kita nanti di kelas 11 kita tuh ada tes minat dan bakat Pak. Ya, bisa jadi nanti kelas 10 dan ke 11 kita ada tes minat dan bakat. Itu kita kerjasama dengan orang luar. Bahkan kita kerjasama dengan perguruan tinggi untuk ini ya. Jadi kemarin itu dari saya lupa kemarin itu dari Presiden University ya Pak ya, yang di Jakarta. Itu kita kerjasama juga dengan mereka untuk tes minat bakatnya. Terus nanti dari luar juga dari biro ya untuk tes minat dan bakat, kemana anak-anak ini akan perginya sesuai dengan bakatnya. Terus dari kelas 10 kan kita sudah mencari nih bakat anak ini kemana, dia itu maunya seperti apa, mau ke akademik atau ke bagian seninya dan sebagainya, kita akan lihat. Dan kita lihat akan sesuai dengan juga dengan tesnya Bapak ya. Tesnya. Setelah itu perguruan tingginya juga itu ketika kelas 11 dia masuk mau pergi mana, kita adakan kunjungan. Setelah itu Bapak Ibu kita punya BK, bimbingan konseling. Ya, jadi dengan bimbingan konseling ini Bapak dan Ibu, jadi bimbingan konseling kita ini itu sudah melihat Bapak bahwasannya anak kita rapornya itu dari kelas 10 sudah ada. Ketika dia nanti udah kelas 12, rapor kelas 10 sudah ada di bimbingan konseling. Ya, itu sudah dilihat seluruhnya. Dan itu anak-anak bisa konsultasi langsung Bapak dengan bimbingan konselingnya, dia mau kemana. Terus nanti akan diberikan pengarahan. Misalnya minatnya itu dia mau ke arsitek. Sementara untuk arsitek itu yang diperlukan adalah pelajaran ini aja. Yang paling penting matematika, fisika begitu kan. Sementara itu nilainya agak di bawah begitu kan. Sehingga mereka bisa melihat lagi dan bisa mengarahkannya. Karena kalau awalnya dia mau arsitek, terus dia punya bakat yang lain, itu akan kita salurkan, Bapak. Jadi kita ada bimbingan konseling yang bisa mereka bisa berdiskusi sesuai dengan nilai dan bakatnya, bahkan dengan tes hasil nilai bakatnya tersebut. Jadi ada sedikit diskusi dengan guru BK-nya gitu. Jadi insya Allah Bapak jangan khawatir, kita akan arahkan Bapak untuk anak-anak kita kemana. Terus untuk jalur undangannya, untuk masuk perguruan tinggi apa, kita akan giring anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tidak hilang arah begitu. Cuman yang kebanyakan begini Bapak, kadang-kadang pola pikir anak dengan orang tua tuh berbeda. Yang si orang tua maunya jurusannya A, yang si anak mau jurusan B. Itu yang sulit Bapak kan? Itu yang sulitnya. Jadi makanya kita minta kerjasama orang tua juga Bapak, bagaimana untuk anak-anak kita pilihannya ini.
Jadi Bapak dan Ibu ketika nanti anak udah kelas 11 atau mulai kelas 10 Bapak Ibu bisa konseling ya. Konseling dengan guru BK kita bagaimana anak saya mau kemana, begitu. Sehingga bisa keinginan Bapak bisa nyatu dengan keinginan anak. Jangan nanti anaknya mau A, bapaknya mau B. Ini banyak kejadian Bapak dan Ibu. Bapaknya mau kedokteran, sementara anaknya mau. Orang tuh mau kedokteran, sama anaknya nggak mau kedokteran, anak minat. Tapi akhirnya bagaimana? Udah mah, saya memenuhi keinginan mama. Saya, nih ijazah kedokteran. Nanti saya maunya ambil ke sini. Ada seperti itu, Pak kan? Jadi kita tidak mau seperti itu. Artinya dengan diskusi Bapak dan Ibu kepada kita pihak sekolah, jadi sehingga bisa bakat dan minat anak itu tersalurkan sesuai dengan anak-anak, bukan sesuai dengan keinginan orang tua. Karena memaksakan itu agak lebih sulit Bapak ya. Benar kata Bapak tadi, untuk kalau dia bisa sesuai dengan minatnya, itu prestasi, nilai akademik di perguruan tinggi yang akan diperolehnya itu akan luar biasa. Daripada adalah pemaksaan yang tidak sesuai dengan fashionnya, tidak sesuai dengan fashion. Oke, itu Pak ya. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Oke ya. Oke, makasih Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada yang lain lagi Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Bu. Oke ya Bu, ya silakan Ibu. Jadi mau nanya Bu, Ya. Kalau untuk sekolah ikatan dinas udah ada link kan dari sekolah SMA Sofa Bu, atau ada yang alumni dari sana masuk ke sekolah ikatan dinas gitu Bu? Oh gitu. Oke, baik Bu ya. Kita Bu untuk kunjungan itu kita sudah ke Akmil ya. Bahkan anak kita sudah ada di sana. Ya, sudah ada dan sudah tamat pula, Bu. Terus kita pergi ke STPDN. Anak kita sudah banyak sudah di sana dan sudah banyak yang sudah lulus. Ya, itu untuk ikatan dinasnya. Jadi, tapi kalau untuk kerjasama artinya untuk jalur undangan kita nggak ada, Bu. Cuma nanti kita persiapkan juga Bapak dan Ibu untuk anak-anak kita. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak, Bu. Untuk ikatan-ikatan dinas, anak-anak kita sudah banyak di sana. Makanya kita ini anak-anak kita dengan pembelajarannya itu soal-soal HOTS ya gitu, soal-soal yang mereka untuk masuk perguruan tinggi tingkat nasional, perguruan tinggi negeri dan untuk ikatan dinas. Itu yang kita ini kan Bapak Ibu. Oh, berarti dari SMA tuh ada Bu ya, udah masuk ke sana atau? Ada Bu. Iya. Alhamdulillah Bu, udah ada Bu. Anak kita sudah banyak untuk ini ikatan dinas tersebut. Tiap tahun itu insya Allah ada. Bu. Ada. Ya, makasih Bu. Oke ya Bu, ya oke baik Bapak dan Ibu, ada lagi? Mau nanya sedikit Ibu. Ya. Ya, mau nanya tentang tatap muka. Apakah dari Ashofa sendiri sudah ada kebijakan atau gimana ke depannya seperti itu gitu? Apakah dari dinas sudah, jika misalnya udah kondisinya zona kuning gitu kan, itu kan sudah boleh ya untuk tatap muka gitu. Tapi apakah dari Ashofa ada kebijakan itu nantinya? Oke, baik Bu. Tadi sudah saya katakan tadi, insya Allah Bu, untuk tahun pelajaran 2021-2022 kita insya Allah kita tatap muka. Dan kita sudah persiapkan semuanya Bapak dan Ibu. Semuanya kita baik sarana, prasarana kita sudah persiapkan. Di masing-masing kelas kita sudah ada wastafelnya, sudah pokoknya kita semua disiapkan untuk protokol kesehatan. Insya Allah 2021 tahun pelajaran baru anak Bapak Ibu masuk, kita ini sudah tatap muka. Ya, kalau sekarang kita belum Bapak dan Ibu, karena kemarin ini kita pertemuan dengan orang tua murid, ada beberapa orang tua murid yang begitu ini, tapi mudah-mudahan kita sama berdoa ke kondisi Pekanbaru sekarang kan alhamdulillah makin membaik Bapak dan Ibu ya. Yang mudah-mudahan ya 2000 tahun pelajaran ini kita bisa tatap muka. Insya Allah Bu, kita bisa tatap muka. Oke, ya Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Oke, nggak ada lagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi, tadi kita mulai dari 8:30, sehingga udah hampir 1,5 jam Bapak dan Ibu ya. Kita bersama-sama di sini di Zoom meeting ini ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan presentasi kita Bapak dan Ibu ya. Kita berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, semuanya Bapak dan Ibu masih tetap kondisi kita sehingga kita bisa mengikuti aktivitas-aktivitas kita dan anak-anak kita juga Bapak dan Ibu mudah-mudahan untuk tahun pelajaran baru ini
anak-anak kita sudah bisa untuk belajar tatap muka dan kita bisa saling bertemu Bapak dan Ibu, saling bertemu, saling untuk bersilaturahim, tidak setiap dengan Zoom ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya nanti ketika nanti Bapak dan Ibu sudah bergabung di SMA Islam As-Sofa, Bapak dan Ibu kita akan ada pertemuan lagi ya, pertemuan lagi dengan Bapak dan Ibu mengenai program-program untuk khusus yang kelas 10 aja. Makanya tadi saya katakan untuk kunjungan universitas kita akan mulai dari kelas 10 Bapak dan Ibu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya Bapak dan Ibu ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Eli Agustina atas penyampaian materinya. Semoga kita semua selalu sukses dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terus Yesa. Sungguh enak makan tahu. Tahu dimakan dengan gembira. Bapak dan Ibu perlu tahu. Semafas terkenal sekolah para juara. Mandi di sungai berbasah-basah, mandi sambil menangkap ikan. Kalau ada janggal dan salah, 10 jari kami tutupkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya, Jasa Palinia MC Smafa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum Bapak leave, ya sedikit tadi karena ada video ya, saya bilang tadi yang dari luar negeri ya. Ini kita buktinya Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang sudah yang di Timur Tengah ya Bapak dan Ibu. Sebentar kita putarkan videonya. Ini tidak semuanya juga Bapak dan Ibu, bahkan di luar negeri juga ada ya. Oke, sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliona. Saya alumni Smafa Angkatan 7 dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi saya di University of Applied Sciences in Kiel, tepatnya di Jerman Utara dengan jurusan Bisnis Informatik. Saya Laras, saya alumni SMA Islam As-Sofa Angkatan keempat dan juga alumni TU Berlin dan HTW Berlin di Berlin, Germany. Perkenalkan, nama aku Gwenda Asna, biasa dipanggil Gwenda. Aku alumni SMA As-Sofa yang kelima. Nah, habis lulus SMA, aku melanjutkan studiku di luar negeri, tepatnya di kota Melbourne, Australia, di Deakin University. Aku ambil jurusan Bachelor of Information Technology, majoring Mobile Apps Development and Interactive Media Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinggai Fuzarli, mahasiswa Cairo University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Santoso, mahasiswa tingkat 1 Universitas Al-Azhar Kairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Al-Rabbani, mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir tingkat 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliona. Saya alumni Smafa Angkatan 7 dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan perguruan tinggi saya di University of Applied Sciences in Kiel, tepatnya di Jerman Utara dengan jurusan Bisnis Informatik. Menurut saya, berkuliah di luar negeri merupakan pengalaman yang sangat bernilai, tentunya tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga di kehidupan saya sehari-hari. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Smafa dan guru-gurunya yang telah memberikan saya pelajaran-pelajaran dasar kehidupan. Dan untuk adik-adik yang sekarang di kelas 12, saya harap semoga bisa mendapatkan jalan yang terbaik sesuai bakat dan minatnya, mau itu kuliah, bisnis ataupun sebagai macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik SMA Islam As-Sofa. Saya Laras, saya alumni SMA Islam As-Sofa Angkatan keempat dan juga alumni TU Berlin dan HTW Berlin di Berlin, Germany. Saat ini saya sedang bekerja sebagai software developer di sebuah startup di Berlin yang bernama Door to Door, yang bergerak di bidang transportasi on demand.
dan saat ini saya juga sedang menempuh master part-time di HTW Berlin untuk jurusan yang sama yang saya ambil saat saya S1, yaitu Computer Science and Digital Media. And now I'm here to talk to you guys, to share how I ended up in Germany and how it's like to be working and studying in Germany, and basically how I ended up at this point in my life. So yeah, with a hope that I could somehow motivate you to work harder and stay positive during this weird time. So here we go. Jadi dulu waktu saya masih sekolah di SMAFA, saya emang udah kepengen kuliah di luar negeri. Tapi saat itu rasanya kuliah di luar negeri hanya seperti mimpi gitu. It just felt like a pipe dream to me. Tapi karena lingkungan dan semua guru-guru di SMAFA itu yang selalu suportif dan memotivasi, dan saya juga lumayan sering sharing ke guru-guru dan mereka juga selalu memberikan feedback yang konstruktif ke saya. Terus guru-gurunya juga sering mendoakan saya di depan saya jadi lebih percaya diri dan terdorong untuk bekerja keras gimana caranya saya bisa lulus dengan usaha yang maksimal gitu, bagaimanapun hasilnya. Jadi itu tujuan saya waktu saya masih SMA gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya juga nggak jauh-jauh tentunya dari usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini kita tetap sehat dan jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan ya. Perkenalkan, nama aku Gwenda Asna, biasa dipanggil Gwenda. Aku alumni SMA Asofa yang kelima. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku gimana kuliah di luar negeri. Nah, habis lulus SMA, aku melanjutkan studiku di luar negeri, tepatnya di kota Melbourne, Australia, di Deakin University. Aku ambil jurusan Bachelor of Information Technology, majoring Mobile Apps Development and Interactive Media Design. Jangan ditanya gimana rasanya kuliah di sana, yang pasti seru banget, sampai rasanya gagal move on kalau udah for good kayak gini. Banyak banget pengalaman yang aku dapetin selama aku kuliah di sana selama 3 tahun. Gak cuma jadi student, tapi aku juga ikut organisasi kampus, terus PPIA atau Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia, lalu ikut Saman juga, dan part-time job. Buat kamu yang ingin melanjutkan studi di luar negeri, Melbourne bisa jadi salah satu pilihan kamu loh. Suasana kota yang indah, penduduk yang ramah, yang bikin rasanya betah banget buat tinggal di sana. Nggak usah khawatir, karena banyak banget orang Indonesia di sana, jadi kayak nggak ngerasa kalau kita lagi merantau di sana. Masalah scholarship, di sana banyak banget pilihan scholarship yang bisa kamu pilih, jadi kamu tinggal pilih salah satu dari mereka. Lalu di tahun 2018, aku memilih untuk for good dan melanjutkan kerja di salah satu startup bea cukai di Jakarta as a front-end developer. Senang banget bisa sharing pengalaman aku di luar negeri. Semoga kamu bisa menjadi the next yang bisa kuliah di luar negeri ya. Sukses terus buat kamu. Aku bangga jadi anak Asofa dan pasti kamu juga. Kesan-kesan saya belajar di Asofa. Asofa itu udah seperti keluarga karena guru-gurunya sangat friendly dan banyak kenangan yang mungkin nggak bakal bisa dilupain di Asofa sendiri. Kesan dan pesan saya selama bersekolah di Asofa yaitu banyak ya pastinya, karena saya sekolah di Asofa udah 12 tahun, hampir lebih dari setengah umur saya dihabiskan di Asofa. Pastinya kesannya dari yang baik dan buruk pasti ada. Guru-gurunya juga semuanya friendly, humble. Jadi murid-muridnya semua terangkul, yang nggak dibiarkan jalan sendirian, pasti dituntun sampai bisa. Jadi itu kelebihan Asofa menurut saya, beda dari yang lainnya, karena gurunya itu merangkul semua muridnya. Jadi kami sebagai murid merasa sangat terbantu oleh Asofa dalam mengajar. Kesan dan pesan saya selama bersekolah di SMA Islam Asofa tentu saja happy karena pengajarnya yang ramah dan selalu sabar dalam mengajar. Dan adik-adik dari SMAFA ada yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir, baik Al-Azhar ataupun Cairo University. Untuk Asofa jaya selalu. Asofa jaya jaya jaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.